Teman-teman semuanya, haleluya, apa kabarnya? Tetap sukacita, tetap optimis, tetap sehat, tetap kuat selalu ya. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi mari kita belajar, kita teruskan pembelajaran teologi PL kita, dan kita akan membahas teologi kitab Ayub, saudara ya. Mari kita buka dan kita siapkan Alkitab kita di dalam kitab Ayub ya. Kita melihat di pasal 1. Kita melihat di situ di pasal 1 Allah sudah memberikan identitasnya kepada Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah predikat yang diberikan Allah kepada Ayub, dan bukti predikat itu ditunjukkan, dampak dari predikat itu ditunjukkan di ayat 2 dan 3, bahwa dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan 7.000 ekor kambing domba, 3.000 onta, dan banyak lagi yang lainnya. Saudara, inilah kriteria yang Allah katakan. Dan kemudian ditambah lagi di pasal 4 sampai pasal 5 menunjukkan bahwa sungguh-sungguh Ayub ini adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Ya, dikatakan apa? Dia mempersembahkan korban. Ya, dia mempersembahkan korban bagi anak-anaknya. Teman-teman semua, saat ini Indonesia sedang terus berjuang menyingkirkan COVID-19 ini pergi dari bumi Indonesia. Ada dampak penderitaan yang ditimbulkan dari peristiwa COVID-19 ini. Ada banyak PHK, banyak orang yang tidak bisa bekerja lagi, bahkan kemudian tentu saja mempengaruhi pendapatannya, dan banyak yang menderita, dan pemerintah sudah mengucurkan berbagai program-program bantuan untuk penderitaan ini. Setiap orang pasti bisa menderita, negara juga menderita akibat gunung berapi, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Situasi yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu sesuatu yang menyusahkan, yang harus ditanggung oleh kehidupan manusia. Penderitaan itu tidak diinginkan. Penderitaan itu membuat situasi yang tidak baik dalam kehidupan manusia, sehingga mengakibatkan manusia kehilangan kegembiraan, merasa ditolak, dan bahkan merasa tidak berkenan di hadapan Allah. Orang-orang menganggap penderitaan itu yang dialami oleh seseorang itu akibat seorang itu melakukan dosa, atau akibat orang itu terkutuk, atau bahkan oleh kebodohannya sendiri, atau yang bisa juga dianggap bahwa penderitaan itu adalah teguran daripada Allah. Nah saudara, ini yang akan kita lihat dan dipelajari di dalam teologi kitab Ayub ini, saudara. Perhatikan kembali di ayat firman Tuhan ini, bahwasanya mulai ayat yang ke-6, saudara, itu keadaannya menjadi berubah, saudara. Ya, keadaan kisahnya menjadi berubah, di mana ada intervensi dalam tanda kutip seorang yang ikut menghadap kepada Tuhan, yaitu iblis yang dulunya malaikat yang setia juga, tapi kemudian jatuh dalam dosa, dan dia membuat satu presuposisi terhadap keberadaan Ayub ini. Dan dia merasa iri hati kepada Ayub ini. Dan di ayat yang ke-8, Tuhan mengulangi lagi statementnya. Tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi kemudian iblis memunculkan satu dugaan. Bagaimana kalau segala harta yang dipunyainya itu kau cabut? Itu dia setia karena dia tetap memiliki segala sesuatunya. Bagaimana kalau engkau cabut semuanya itu? Nah, ternyata presuposisi iblis ini gugur dan jatuh. Ya, mari kita lihat. Di ayat yang ke-22 disebutkan demikian, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pemahaman iblis sudah dijatuhkan. Iblis tidak puas, mengajukan presuposisi lagi. Bagaimana dengan kesehatannya? Kalau engkau mengambil kesehatan itu, apakah Ayub masih tetap setia pada Tuhan? Dan itu dijawab lagi di ayat yang ke-10. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Namun dalam ayat yang ke-11 mulai satu peristiwa lagi, peristiwa yang lain, saudara, yaitu peristiwa di mana ketika temannya, orang-orang di sekelilingnya, ketika datang pada Ayub
dari kejauhan sudah tidak mengenalnya. Teman-teman dekatnya tidak lagi mengenal Ayub seperti yang dulu dia kenal. Dan inilah yang sedikit menimbulkan masalah dan yang perlu kita bahas di dalam pemahaman kitab Ayub ini. Dan dikatakan di situ dia selama 7 hari 7 malam bersama dengan Ayub dan tetap tidak mengenali Ayub. Di situ Ayub bergumul ketika orang-orang sekelilingnya tidak lagi mengenal. Manusia tidak lagi mengenal dirinya. Apa yang menjadi pergumulan Ayub? Yang menjadi pergumulan Ayub, mengapa Allah kok tidak menjawab segala pertanyaannya, segala pergumulan hidupnya? Mengapa Allah diam saja di antara segala serangan-serangan ketiga temannya terhadap dia? Itu yang menjadi pergumulan Ayub. Apakah Tuhan menjawab pertanyaan Ayub? Ternyata Tuhan hanya menjawab. Tuhan memang menjawab, Allah memang menjawab, tapi Allah menjawab dengan mengungkapkan kebesarannya, kemahakuasaannya, kedahsyatannya. Ya. Allah tidak menjawab secara langsung pertanyaan Ayub, tapi dia menunjukkan bahwa Allah ini aku ini maha kuasa, aku ini pencipta, aku ini berdaulat. Ayub bertanya mengapa Allah tidak bertindak dengan semua teori dan pengalaman manusia terdahulu yang pernah dituliskan yang tadi kita baca di ayat 1. Ya. Saudara, masalah utamanya adalah bahwa Ayub tidak menyadari bahwasanya kebesaran Allah itulah yang menjadi jawaban atas kebesaran problem, masalah, beban yang dialaminya. Seringkali kita manusia tertutup pikiran kita, mata kita hanya dengan betapa besarnya, betapa dahsyatnya pergumulan dan beban dan persoalan yang aku alami, yang kita alami. Dan kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan di dalam persoalan kita. Mari teman-teman semuanya, kita bahas, kita dalami teologi dari kitab Ayub ini dalam hubungannya manusia dengan manusia dan hubungannya juga dengan Tuhan. Bagaimana kita ini sering menilai Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Kita tidak mau memakai pikirannya Tuhan, kacamatanya Tuhan di dalam melihat keadaan yang ada. Maunya adalah dari kita. Tuhan harus jawab apa yang aku mau, apa yang aku perlukan, supaya aku tetap eksis di dunia ini dan bisa diterima oleh teman-temanku semua. Padahal yang sesungguhnya yang paling penting yang harus dipahami oleh setiap manusia adalah keberadaan kita di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting daripada keberadaan kita di hadapan manusia. Amin.